Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah dengan NIM 21042327 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar ilmu administrasi publik, yaitu tentang etika dan akuntabilitas publik. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Etika dapat dikatakan sebagai nilai-nilai yang dapat diterima serta dipandang sebagai sebuah norma yang dapat dijadikan pegangan atau tuntutan untuk menilai baik dan buruk, patut atau tidak patut, terpuji atau tidak terpuji dalam melakukan segala aktivitas kehidupan seseorang atau kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu definisi dan lingkup etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fokus utama pelayanan publik yaitu yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga yaitu modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar etika publik. Terdapat 15 nilai-nilai dasar etika publik yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, yang ketiga, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedelapan, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang kesembilan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedua belas, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ke-14, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. Yang ke-15 yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya yaitu dimensi etika publik. Dimensi yang pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari sekedar kompetensi teknis, karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua yaitu dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga yaitu dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan kebiasaan, dan sistem pengawasan.
Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan kepemimpinan, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Selanjutnya yaitu akuntabilitas dalam pelayanan publik. Yang pertama, pengawasan legislatif, dengar pendapat, kerja kasus. Yang kedua, undang-undang yang jelas dan rinci yang membatasi kebijaksanaan administrator publik. Yang ketiga, proses peninjauan yudisial untuk memeriksa kebijaksanaan administratif. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan keterlibatan warga dalam administrasi publik. Kebijakan publik dibuat tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan, karena ia dibuat oleh institusi publik dan merupakan produk dari suatu proses politik dan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkannya. Kebijakan publik dan etika publik seharusnya menjadi landasan dan arahan bagi bagaimana memproduksi suatu tindakan dan keputusan untuk urusan rakyat, kesejahteraan rakyat, mengurangi penderitaan rakyat, dan menaikkan suasana yang baik dalam masyarakat. Sri Mulyani Indrawati. Baik, itulah pemaparan materi tentang etika dan akuntabilitas publik. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.